Selamat pagi, kita akan membahas Introduction to Differential Equation. Jadi, fokus dari pelajaran setelah UTS ini adalah bertujuan akhir di analisis Fourier, meskipun kita mungkin hanya pengenalannya saja. Dan analisis Fourier ini banyak aplikasinya dalam rekayasa. Contohnya kalau tidak salah ada di pengolahan sinyal digital. Lalu aplikasi terpenting dari analisis Fourier adalah pada pemodelan yang sudah kita sentuh sedikit sebelumnya dan penyelesaian persamaan diferensial parsial atau PDP. Tapi PDP belum akan sempat kita bahas di mata kuliah matematika teknik. Kita akan mulai dulu dari pengenalan persamaan diferensial dari buku Purcell sekaligus persamaan diferensial linear orde pertama. Pengetahuan yang diperlukan sebelum masuk ke sini adalah antiturunan. Antiturunan atau disebut integral yang tak tentu. Dibagi menjadi dua. Yang pertama persamaan diferensial, pengenalannya, dan yang kedua persamaan diferensial linear orde 1. Pertama kita mulai dulu apakah itu persamaan diferensial. Kita mulai dulu dari contoh yang mungkin sudah pernah kalian dengar di kalkulus atau matematika dasar. Jadi ada pertanyaan, tentukan persamaan kurva di bidang XY yang melalui titik min 1,2 dan kemiringannya atau gradiennya di setiap titik nilainya sama dengan 2 kali nilai koordinat X pada titik tersebut. Jadi dari informasi ini kita bisa dapatkan kemiringan atau gradien itu rumusnya adalah turunan dari rumus kurvanya. Jadi dy per dx itu sama dengan 2 kali x. 2 kali nilai koordinat x pada titik tersebut. Lalu kita akan mencari fungsi y sama dengan fx yang memenuhi persamaan 1 dan ditambah dengan dia harus melalui titik min 1,2. Jadi nilai y saat x sama dengan 1 adalah 2. Lalu terdapat dua metode untuk menyelesaikan persamaan ini. Yang pertama kita langsung, karena kita dapatkan dy per dx adalah suatu fungsi dari x. Di sini gx-nya adalah 2x. Jadi persamaan umumnya misalnya kita punya dy per dx sama dengan gx. Maka y haruslah merupakan antiturunan dari gx. Artinya y-nya adalah integral gx dx. Integral yang tanpa batas itu antiturunan. Lalu kita bisa langsung hitung y berarti adalah integral dari 2x dx yaitu x kuadrat ditambah konstanta c. Lalu ada metode 2, ini yang lebih sering dipakai. Nah, kita lihat dy per dx itu sebagai pembagian. Jadi kita melihatnya sebagai dy dibagi dx. Akibatnya dy per dx sama dengan 2x, kita bisa kalikan kedua ruasnya dengan dx. Di sini kita kali dx, di sini kita kali dx. Yang ini dicoret, seolah-olah dicoret. Nanti kita punya dy sama dengan 2x dx. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Maka integral dari 1 dy adalah y plus suatu konstanta c1. Integral dari 2x dx adalah x kuadrat ditambah c2. Kita pindahkan konstantanya. Ini c2 dikurangi c1 bisa kita asumsikan aja atau kita notasikan saja dengan sembarang konstanta c. Jadi y sama dengan x kuadrat plus c. Jadi metode 1 dan metode 2 hasilnya sama. Y sama dengan x kuadrat plus c. Nah, bagaimana mencari c-nya?
Kadang-kadang C-nya ini tidak perlu dicari, kita tulis C saja. Tapi di sini karena kita punya informasi lanjut, jadi Y sama dengan X kuadrat plus C itu bentuk kurvanya seperti ini. Dan dia letaknya bisa geser naik turun tergantung nilai C-nya. Jadi misalnya C-nya 2, maka dia harus melalui titik 0,2. Kenapa? Karena misalnya C-nya 2, berarti Y sama dengan X kuadrat plus C. Kalau kita masukin X-nya 0, Y-nya pasti adalah 2. Jadi saat C sama dengan 2, dia harus melalui 0,2 gitu. Saat C-nya sama dengan min 2, berarti dia melalui 0,-2. Jadi dia cuma geser atas bawah solusinya. Dan karena kita punya syarat bahwa Y sama dengan 2 saat X sama dengan min 1. Jadi kita bisa masukkan ke Y sama dengan X kuadrat plus C. Kita masukkan Y sama dengan 2 dan X-nya min 1, hasilnya C-nya 1. Jadi yang terpilih adalah kurva yang biru, Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, persamaan yang seperti tadi, yang bentuknya dy per dx sama dengan 2x, atau yang sudah kita kalikan dengan dx, menghasilkan dy sama dengan 2x dx. Persamaan seperti itu disebut persamaan diferensial. Ini contoh lainnya, dy per dx 2xy plus sin x, y dy sama dengan x pangkat 3 plus 1 dx. Dan yang ini yang sudah bukan orde 1 lagi. Orde 1 maksudnya turunannya cuma sekali dy per dx. Yang di sini sudah orde 2. Yang ini d kuadrat y per dx kuadrat. Artinya dy per dx-nya kita turunkan lagi. Ini ditambah 3 dy per dx min 2xy sama dengan 0. Ini contoh-contoh lainnya. Apa yang disebut persamaan diferensial itu? Dia adalah suatu persamaan yang unknown-nya itu yang kita cari. Yang kita cari itu adalah fungsi. Jadi yang seperti tadi jawabannya adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi persamaan yang unknown-nya adalah fungsi, dan persamaan tersebut melibatkan turunan dari fungsi tersebut. Turunan dari fungsi yang kita cari ini. Jadi dia persamaan yang unknown-nya sebuah fungsi, dan persamaan tersebut melibatkan turunan dari fungsi unknown tersebut, maka persamaannya disebut persamaan diferensial. Lalu kalau kita punya suatu fungsi yang kalau kita masukkan ke situ dia memenuhi, artinya kesamaan terjadi, maka fungsi tersebut disebut solusi dari persamaan diferensial. Nah, contoh yang tadi dy per dx sama dengan 2x itu adalah contoh yang paling sederhana, yaitu dia orde 1, turunannya cuma 1 kali dan dia terpisahkan. Artinya dy per dx-nya semuanya dy per dx dan fungsinya kita bisa pisahkan sehingga seperti ini. Sehingga kita bisa punya dy sama dengan 2x dx. Nah, jadi kita bisa punya sebelah sini y semua, sebelah sini x semua. Nah, yang bisa kita pisahkan seperti ini disebut separable, persamaan diferensial yang separable atau terpisahkan. Jadi itu yang bentuknya paling sederhana, dia orde 1 dan dia separable. Lalu silakan gunakan metode 2 atau pemisahan variabel untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Jadi dia kita seolah-olah pindah ruas saja, nanti y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dx. Nanti kalian integralkan dan lanjutkan untuk latihan. Untuk tugas kelompok di sini saya ambil dari Purcell. Bisa kalian kerjakan. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang kedua.
persamaan diferensial linear orde 1. Nah, seperti kita duga, pasti tidak semua persamaan diferensial itu terpisahkan. Contohnya di sini, kalau kita kalikan keduanya dengan x, dengan dx, di hasilnya masih dy sama dengan 2x min 3y dx. Nah, di sini masih ada y-nya. Gimana pun caranya kita bolak-balik, kita pindah ruas, kita selalu tidak bisa memisahkan sehingga satu ruas semuanya y dan satu ruas semuanya x. Nah, yang ini disebut persamaan diferensial yang tidak terpisahkan. Nah, tapi bentuk ini dy per dx sama dengan 2x min 3y itu masih merupakan bentuk yang simpel karena kita bisa ubah, ini maksudnya dx dy per dx. Kita masih ubah, pindah ruas saja, dia jadi dy per dx ditambah pxy sama dengan qx, di mana px dan qx adalah fungsi yang hanya dalam bentuk x. Y-nya sudah hilang, jadi ini bisa kita tulis sebagai dy per dx, 3y-nya pindah, plus 3y sama dengan 2x. Jadi px-nya adalah 3 dan qx-nya adalah 2x. Dua-duanya adalah fungsi dalam x. Semua persamaan diferensial yang bisa ditulis dalam bentuk ini disebut persamaan diferensial linear orde 1. Nah, lalu yang seperti tadi, saat kita punya y sama dengan x kuadrat plus c, itu disebutnya solusi umum. Nah, tapi kalau misalnya kita tambahkan initial condition atau kondisi awal seperti tadi, y sama dengan sesuatu saat x sama dengan sesuatu, di mana a dan b di sini diberikan oleh soal. Nah, nanti c-nya jadi ketemu. Nah, kalau misalnya dia sudah memenuhi kondisi awal, maka solusinya disebut solusi khusus atau particular solution. Nah, untuk menyelesaikan ini, sedikit pusing mungkin. Yang tertarik dengan buktinya bisa lihat di Purcell. Ini saya langsung saja dengan hasilnya dan mungkin kalian lihat sedikit seram. Y-nya adalah, jadi kalau misalnya persamaannya seperti ini, dy per dx sama dengan dy per dx ditambah pxy ditambah qx, maka solusinya adalah y sama dengan e pangkat minus integral px dx dikali integral qx kali e pangkat integral px dx dx. Atau karena kita tahu bahwa pangkat negatif itu sama dengan pindah ruas ke bawah, jadi kita bisa tulis yang lebih enak dilihat mungkin. Y-nya adalah ini, integral dari qx e pangkat integral px dx dibagi dengan e pangkat integral px dx. Jadi langkah pertama yang harus dihitung adalah pengalinya ini dan ini sama ya. Langkah pertama yang harus dihitung adalah kita mencari e pangkat integral px dx. Jadi harus ingat-ingat lagi cara mencari integral dan memangkatkan di e. Kalau sudah ketemu ini, kita nanti cari yang kedua. Yang kedua menghitung integral qx dikali hasilnya ini dx. Nah, nanti y-nya adalah 2 dibagi 1. Hasil yang ini dibagi dengan hasil yang ini, menghasilkan y. Contoh di sini, px-nya adalah 2 per x, dan ini qx-nya. Kita cari dulu e pangkat integral px dx. Integral dari 2 per x dx. Kita tahu bahwa integral dari 1 per x dx adalah ln x. Biar aman kita berikan tanda mutlak di sini untuk menjamin bahwa
di dalam len itu positif. Jadi integral dari 2 per x dx adalah 2 kali len harga mutlak x. Dan kita tahu bahwa 2 di sini bisa masuk ke len menjadi kuadrat. Jadi harus ingat-ingat lagi, jangan lupakan logaritma dan len. Dan dia E pangkat len sesuatu hasilnya adalah sesuatu itu sendiri. Jadi dia adalah x kuadrat. Nah, ini jadi cantik karena tadi Qx-nya adalah sin 3x per x kuadrat. Kalau kita kalikan x kuadrat, dia sisanya tinggal sin 3x. Dan dia dengan chain rule atau aturan rantai, integralnya adalah integral dari sin adalah minus cos. Dan dari 3-nya ini menjadi sepertiga di depan. Jangan lupa integral dia selalu ditambahkan dengan C. Nah, lalu Y-nya adalah nilai dari ini dibagi dengan nilai dari ini. Jadi dia adalah min sepertiga cos 3x plus C dibagi dengan x kuadrat, atau kalau x kuadratnya pengen ke atas, dia jadi pangkat minus 2. Ini masih ada C-nya, jadi dia adalah general solution atau solusi umum. Dan di sini soalnya tidak ada initial condition-nya, jadi tidak ada solusi partikular atau solusi khusus. Silakan dikerjakan yang ini. Di sini Px-nya berarti min 3. Jangan lupa ada negatifnya. Dan Qx-nya x e pangkat 3x. Dan ada initial condition-nya. Jadi di sini akan menghasilkan solusi khusus. Silakan untuk latihan. Lalu ini contoh yang mungkin nyambung sekali dengan matematika teknik. Di sini semuanya sudah tahu, mungkin hukum Kirchhoff. Jadi kalau kita punya rangkaian listrik, ini hambatannya R ohm, induktansinya L Henry, dan sumber dayanya adalah dalam bentuk fungsi dalam waktu. Jadi sumber dayanya ET, volt. Dia memenuhi ini. L kali dI per dt plus RI sama dengan ET. Jadi di sini kalau tadi kita adalah fungsi dy per dx, kalau sekarang kita fungsinya dI per dt. Sama saja, ini variabel saja. Di sini artinya y adalah fungsi dari x. Di sini artinya i adalah fungsi dari t. Dan kita tulis dalam bentuk yang tadi, jadi dI per dt. Kita bagi semuanya dengan L. Hasilnya sebentar, ini kalau misalnya ini R, ini ditambah R per L I sama dengan ET per L. Nah, ini bentuknya sudah sama dengan yang sebelumnya. Jadi tadi kita punya Px dan Qx. Kalau sekarang kita punya PT dan Qt. Ini PT-nya R per L dan ini Qt-nya. Jadi diberikan berapapun R, L, dan ET, kita bisa menghitung I dengan integral yang tadi. Nah, soal yang listrik ini ada di bagian yang sini, nanti untuk PR. Dan yang di sini bersama diferensial yang bukan listrik, yang secara umum. Semuanya bisa dilihat. Untuk yang introduction to
differential equation dia chapter 39, dan untuk yang linear order pertama dia ada di 6.6 di kalkulus edisi 9.